Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Okay guys, kita bertemu lagi di video reaction orang untuk kali ini. Terima kasih semua yang masuk, yang menonton video ini. Jadi bagaimana dengan teman-teman semua? Nora harapkan teman-teman semua sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah. Okay guys, untuk hari ini kita akan sambung lagi dan mereaksi video-video Indonesia yang menarik nih guys ya. Di sini kita tahu yang bahasa Indonesia itu adalah satu bahasa yang boleh dikatakan sangat mendunia ini guys, kerana banyak sekali negara ya yang mempelajari bahasa Indonesia, yang mewajibkan untuk pelajar-pelajarnya mempelajari bahasa Indonesia, menguasai bahasa Indonesia. Jadi ini yang kita memang tahu banget. Dan di sini kita mau melihat yang mana bahasa Indonesia sekarang ni udah meracuni nih guys ya, millennial Thailand nih guys. Udah jadi gaya hidup anak muda Thailand ni. Kita mau mengetahui, jadi gimanakah videonya, informasinya itu. Yuk kita sama-sama semak video ini. Nama saya Muncita, panggilan saya Shompu. Saya orang Thailand. Saya dari Orang Thailand cakap bahasa Indonesia. Mari kita lihat suasana di dalam toko. Saya belum pernah pergi ke Hansukan. Saya sedang berada di Hansukan Cafe. Saya sangat senang sekali. DS Fun, bahasa Indonesia kini mulai menggeliat di kancah internasional. Bahkan sebagian negara di dunia bahasa Indonesia dianggap sebagai tren di kalangan milenial. Oke, dengan bahasa Indonesia Kapcan, oke, saya baik. Oke, Ada banyak faktor yang membuat beberapa negara di dunia memilih bahasa Indonesia bagi warganya. Mengapa orang-orang dari negara luar gemar mempelajari bahasa Indonesia? Jika kita bandingkan bahasa dari negara Asia lainnya, seperti Cina, Korea, Thailand, dan Jepang, tentu bahasa Indonesia lah yang paling mudah dipelajari karena dalam pengucapannya tidak perlu menggunakan nada atau tekanan. Penulisan hurufnya pun mudah karena menggunakan alfabet Romawi dan memiliki kosakata yang lebih sederhana dari banyak negara Asia lainnya. Bahasa Indonesia menjadi sangat populer dan paling diminati di negara Thailand. Bahkan negeri Gajah Putih ini memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan yang paling diminati di Thailand. Salah satunya ada di Universitas Mai Fah Luang dan Universitas Thammasat. Saking favoritnya, pemerintah mengirimkan 220 tenaga pengajar bahasa Indonesia ke negara ini. Selain mengajar bagi warga negara asing, mereka juga akan memperkenalkan budaya Indonesia. Tak hanya Thailand, para pengajar akan terbang ke Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, serta Amerika Serikat. Dilansir melalui BBC Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia sukses mengadakan lomba pidato berbahasa Indonesia di Thailand. Selain itu, jumlah warga negara Indonesia yang bermukim di Thailand juga tidak terlalu banyak, sehingga kesempatan bagi warga Thailand untuk mengasah kemahiran berbahasa Indonesia mereka dengan penutur asli terbatas. Anak-anak muda Thailand paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. Anda dari mana? Saya dari Saburi. Anda? Saya dari Pejok Kiriขัน. Anda tinggal di mana? Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan program belajar bahasa Indonesia. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maejo University dan lain-lain. Jumlah peserta didik yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu 2.752 orang. Luar biasa kan? Tren bahasa Indonesia di Thailand menjadi konsumsi publik dalam berinteraksi sesama mereka. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto yang menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, beliau mengatakan bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator di dunia akademik. Bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an. Sejumlah kampus di Thailand bahkan mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN. Dan dari bahasa-bahasa tersebut, bahasa Indonesia menjadi yang paling favorit. Menyambut antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan porsi besar untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkaitan dengan upaya internasional bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara.
baik secara politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud. Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya, dan juga makanan yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman warga Thailand tentang bahasa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor, baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Di sisi lain, keinginan anak-anak muda Thailand belajar bahasa Indonesia karena mereka melihat adanya peluang besar yang menguntungkan masa depannya. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang juga menggunakan bahasa serupa, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen di Naresuan University. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen di Naresuan University. Kehadiran 17 institusi di Thailand yang mengajarkan bahasa Indonesia bersama dengan minat yang meningkat di kalangan masyarakat Thailand menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Meskipun belajar bahasa Indonesia sedang berkembang menjadi tren di Thailand, hambatan dalam program BIPA tetap ada. Banyak peserta didik di Thailand yang masih belum lancar membaca huruf Latin yang digunakan pada bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Thailand yang mereka pakai sehari-hari sejak usia dini memang berbasis pada aksara Thai. Namun kendala yang dihadapi pengajar BIPA mereka kesulitan menggunakan bahasa pengantar ketika mengajar bahasa Indonesia di kelas. Sebagian besar pengajar tidak fasih berbahasa Thailand sehingga lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dengan medium bahasa Inggris. Di sisi lain, mayoritas peserta didik tidak mengerti bahasa Inggris. Oleh karena itu, PPSDK bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok mengusahakan agar para pengajar BIPA di Thailand juga dibekali kemampuan dasar berbahasa Thailand. Untuk menambah daya tarik belajar bahasa Indonesia, PPSDK menambah muatan budaya Indonesia pada materi ajar BIPA. Hal ini dilakukan secara gotong royong dengan unit-unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Pusat Pengembangan Perfilman. Pengajaran BIPA yang diwarnai oleh pengenalan aneka ragam budaya Indonesia diyakini dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. สวัสดีค่ะ ฉันชื่อใบเฟิร์น ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ Halo, saya Afin, saya pengajar BIPA di Thailand, dan saya orang Indonesia. Kunci. Peserta didik bisa diajak untuk belajar bahasa Indonesia melalui media film-film Indonesia, literatur tentang budaya Indonesia, permainan tradisional, workshop memasak kuliner Indonesia, ataupun latihan bermain angklung. Dengan demikian, mereka pun semakin tertarik untuk bisa lancar berbahasa Indonesia agar nantinya bisa lebih mudah memahami tentang Indonesia dan kekayaan budayanya. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu saja terkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di ASEAN baik secara politis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Di balik ketertarikan milenial Thailand belajar bahasa Indonesia, ternyata ada hal-hal sulit yang dihadapi para pengajar di Thailand. Seorang pengajar bahasa Indonesia, Aldi Dwi Saputra, harus menerapkan metode field trip. Siswa diajak berkeliling di lingkungan sekitar, jalan-jalan ke beberapa tempat wisata sekitar, sambil membeli Thai tea dan tom yum di salah satu rumah makan di Thailand dengan memanfaatkan kearifan lokal daerah Pattani. Maka pembelajaran bahasa Indonesia dasar seperti berkenalan, menyapa, dan membeli lebih mudah. Tentu juga menyenangkan. Okay guys, so itu dia ya. Sememangnya luar biasa banget karena sehingga kan di Thailand ini guys orang muda di Thailand suka banget dengan bahasa Indonesia, cinta banget dengan bahasa Indonesia, dan juga dapat menguasai dengan baik nih guys bahasa Indonesia. Karena ramai sekali orang ataupun banyak negara nih yang banyak menguasai menggunakan bahasa Indonesia ini guys ya. Jadi sememangnya sesuatu yang sangat luar biasa. Okay, semakin keren ini guys ya bahasa Indonesia, karena Nora juga suka banget dengan bahasa Indonesia dan masih lagi mempelajari bahasa Indonesia dengan baik ini guys ya. Jadi apapun guys, okay, jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruangan komentar di bawah kerana Nora mau baca ini. Okay, sampai sini saja video reaction dan kita akan bertemu lagi nih di next video yang seterusnya. So pastikan teman-teman semua stay tune. Sampai sini saja. Assalamualaikum.